nggak sih kamu tuh gemes banget gitu kan sama seseorang, dalam artian bukan hanya secara fisik ya teman-teman ya, tapi gemes karena lucunya dia juga bisa ya, karena nggak nyambung atau lambat atau lelet gitu kan ya, atau macem-macemnya. Nah gemes karena apalah gitu ya, macem-macem. Nah tapi kali ini kita bakalan bahasnya bukan tentang mereka yang kamu gemesin ini, tapi tentang kamu yang digemesin. Apa sih yang digemesin dari kamu yang menurut orang yang bakalan kita baca kali ini ya. Kita bagi jadi 3 sama seperti biasanya. Kalian boleh banget milih ya, boleh juga cuma dengerin 3-tiganya, tapi yang pasti ya dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya ini juga bisa jadi bahan refleksi gitu kan ya buat kita semua, right? Oke, general timeless reading ya. Jadi ini umum dan juga anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati, mau ngajakin siapa aja juga boleh. Ya, teman-teman Aries dimanapun kalian berada. Private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan kontak email teman-teman, oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera subscribe. Karena apa sih? Karena itu bagus banget ya, apalagi buat kalian yang mau banget mengarah ke arah hidup yang jauh lebih baik ya. Ada terapi, audio sound terapi ya buat kalian semua. Tinggal didengerin aja ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian apa. Didengarkan tidak pada saat berkendara teman-teman ya, tapi sesuai dengan kebutuhannya kamu. Kalau misalkan itu untuk insomnia dan sebagainya, sebelum tidur gitu kan ya, kalian kasih waktu untuk bisa mendengarkan. Kalaupun itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas gitu kan ya dan sebagainya ya, pada waktu bekerja pun tidak apa-apa, as long as tidak berkendara ya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Right, kita baca ya Aries ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Kita baca ya 1, 2, dan 3. Kita lihat ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, kita lihat nih, lihat. Yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang pertama kita lihat ciri-cirinya dia ya. Ciri-cirinya dia, siapa yang gemes ini ya. Orangnya tuh kalau dibilang tertutup, orang cukup tertutup ya teman-teman ya. Tertutupnya seperti apa? Introvert banget gitu. Introvert, segala sesuatunya itu jadi apa ya, nggak ada orang yang tahu tentang dia tuh kayak gimana, tapi pengalamannya dia ya itu banyak banget gitu. Artinya pengalaman hidupnya dia cukup oke, cukup banyak ya. Banyak orang juga yang ibaratnya terbantu dengan pengalamannya dia yang cukup oke gitu. Tapi memang kalau untuk dekat sama orang ya, untuk bisa terbuka, untuk bisa ngobrol gitu tuh ya bisa sih gitu, cuman nggak yang, bukan tipikal orang yang akan bercerita tentang dirinya itu seperti apa dan kayak gimana. Tapi dia pandai banget ya mengelola keuangan ya teman-teman ya. Ini oke. Dan ini orang yang cukup tahu tujuan hidupnya itu kayak gimana, arah hidupnya itu seperti apa ya. Cukup tahu, cuman memang tidak membiarkan orang lain itu tahu ya, seperti ini. Oke, pengalaman hidupnya dia cukup banyak, naik turun kehidupannya dia juga luar biasa banget ya. Bicara tentang seksualitas, gairah seksualitasnya dia juga cukup ya besar lah ibaratnya kayak gitu. Nah, apa sih yang membuat kamu digemesin sama dia? Ya kita lihat gemesnya ini positif atau enggak ya, kita lihat. Kurang sih teman-teman ya kalau dibilang apakah positif ya, enggak sih. Enggak positif karena apa ya, digemesin karena kamu tuh orang yang selalu dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit kepikiran gitu loh. Jadi dia tuh gemes, kenapa sih kamu tuh harus kayak gitu. Kenapa nggak bisa sabar gitu loh. Kenapa sibuk sendiri dengan pikiran kamu, larut dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu yang itu tuh nggak nyata gitu loh ya. Jadi kamu tuh memang tipikal orang yang dikit-dikit dipikirin. Nah ini yang bikin dia itu gemes sama kamu ya, secara negatif ya. Artinya dilihat secara gemes yang aduh kenapa sih kamu tuh kayak begitu gitu, nggak bisa apa sabar dikit gitu, nggak bisa apa kamu lihat kenyataan itu yang nyata seperti apa gitu loh ya. Karena memang gemes yang ngelihat kamu tuh berkorban atau dikorbankan ya dengan sia-sia, tapi kamu tuh diem aja ya, dia tuh gemesnya kayak begitu. Nah dia ngomong nggak sih sama kamu ya, atau
Dia bakalan bicara nggak? Kalaupun bicara tujuannya baik ya, tujuannya baik sih teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dibilang apakah akan bicara, besar kemungkinannya enggak ya. Besar kemungkinannya tidak bicara ya, seperti itu ya. Ya, akan banyak apa ya, ya udah deh gitu. Karena menurut dia kalau dikasih tahu tuh kayak apa ya, percuma, karena kamu tuh berada di lingkungan yang kayak begitu dan kamu tuh nggak mau keluar dari sana ya. Ini dari sudut pandangnya dia ya teman-teman ya, menurut dia sih seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya responnya kamu dengan apa yang ibaratnya bakalan dia omong gitu kan ya, atau bakalan diungkapin ya, walaupun ini mungkin tidak diungkapkan tapi mungkin kamu udah tahu juga ya teman-teman ya. Oke, membuktikan sih ya, responnya kamu selama ini tuh lebih kayak pembuktian diri bahwa ini loh aku tuh bisa yang namanya enggak terpengaruh gitu. Ini loh aku tuh nanti pasti suatu saat pasti akan bisa lepas dari lingkungan yang toksik ini. Kamu tenang aja gitu. Kamu ada pembuktian di sana teman-teman ya. Pembuktian bahwa kamu tuh nggak gampang terpengaruh atau sebenarnya kamu itu tidak terpengaruh. Jadi kekhawatirannya kamu tentang aku tuh bakalan gampang kepikiran atau gampang banget yang namanya dikorbankan atau apa, itu sebenarnya nggak ada. Nah ini responnya kamu sih lebih ke kayak membuktikan, sibuk untuk membuktikan seperti itu. Oke ya, ini adalah yang pertama. Sekarang kita akan menuju ya untuk kartu yang kedua. Kita lihat kartu yang kedua seperti apa. Ada expression di sini. Expression, kita lihat ada ciri-cirinya orangnya tuh introvert ya. Kalau dibilang introvert, orang yang susah berekspresi ya, susah jadi dirinya dia sendiri, cenderung menutupi segala sesuatunya ya, karena mungkin sibuk kuat ya untuk orang-orang di sekitarnya dia kayak gitu. Dan apa ya, kalau udah sayang sama orang atau sayang sama orang yang dia sayangi ya, bener-bener sayang banget teman-teman ya, emosionalnya juga luar biasa naik turun ya. Kalau dia sakit, dia merasa kesakitan atau dia merasa repot atau merasa rentan, dia nggak akan bilang sama siapa-siapa ya, tapi dia bakalan pendem hal itu sendiri. Ini orang yang cukup perasa ya, sebenarnya dia orang yang gampang tersinggungan, tapi ya itu dia bener-bener apa ya, kayak semua tuh di keep sendiri gitu loh teman-teman ya, di keep, ditelan dia sendiri, dia nggak share, bahkan bebannya dia tuh dia nggak share lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah kita lihat ya untuk gemesnya dia sama kamu tuh apa sih, apa yang membuat kamu tuh digemesin gitu loh sama dia ya. Oke, ini lebih ke positif ya teman-teman ya. Apa sih yang membuat kamu tuh digemesin sama dia? Kamu tuh orangnya saklek banget, jadi dia tuh gemes. Kenapa sih kok nggak bisa yang namanya lebih fleksibel sedikit gitu ya? Karena dia itu yang denger gitu kan, selentingan di belakang bahwa kamu tuh orangnya begini, orangnya begitu. Kenapa sih kok harus kaku gitu ya? Kenapa nggak bisa lebih fleksibel? Kenapa nggak beradaptasi gitu ya? Kenapa harus yang begitu banget gitu? Jadi gemes banget teman-teman, tapi dalam artian yang positif ya. Dia menghargai bahwa kamu tuh punya prinsip gitu. Cuman maksudnya kadang-kadang dia tuh gemes karena kamu tuh cenderung maksain sesuatu hal yang pada akhirnya bikin konflik sekitarnya kamu kayak gitu ya. Ini gemesnya dia sih sama kamu ya. Nah dia bakalan ngomong gak sih teman-teman ya? Dia bakalan ngomong apa enggak? Dia bakal ngomong apa enggak? Ada komitmen, dia bakalan ngomong ya. Dia bakal bicara, dia bakal ngomong juga ya sama kamu dalam apa ya, kayak maksudnya itu bener-bener positif gitu ya, walaupun kemungkinan besar ketika dia mau ngomong sama kamu tuh dia punya perasaan insecure gitu loh, kayak takut-takutan ya, merasa nggak aman kalau nanti bicara, nanti tanggapan kamu kayak gimana ya, kayak gitu loh. Tuh dia ada perasaan insecure ketika nanti bicara, tapi udah diniatin gue mau ngomong nih gitu ya. Lalu kesan kamu, responnya kamu apa, kita lihat ya. Lucu deh ya. Ada attachment di sini ya. Kesannya kamu atau respon kamu dengan apa yang dia ungkapkan, dia lebih ke kayak
ya kalau kerjaan ya kerjaan gitu loh. Kalau mau seneng-seneng ya hayu gitu. Artinya kamu tuh akan merespon ayo kita sendiri-sendiriin, kita split gitu loh, bahwa kalau misalkan kita lagi masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan itu nggak bisa fleksibel ya, kamu harus ngikutin aturan gitu. Tapi kalau misalkan hanya buat seneng-seneng, hanya buat kayak pergaulan dan sebagainya ya silahkan gitu loh ya. Jadi kamu akan merespon seperti itu sih teman-teman ya, karena memang kayak ya orang tuh kadang beda-beda ya, gaya kepemimpinannya seseorang pun juga berbeda-beda gitu ya. Alright ya teman-teman ya, ini adalah yang kedua ya. Yang jelas kalau di sini sih diingetin untuk punya visi bagus ya, punya prinsip juga bagus, tapi jangan sampai hal tersebut tuh jadi membebani diri sendiri gitu loh ya. Dengan seperti itu jadi kayak kaku banget gitu, tapi bukan berarti juga kamu nggak boleh punya prinsip ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya tengah-tengah lah. Oke, kita lihat ya untuk yang selanjutnya. Yang ketiga ya. Yang ketiga ada sukses di sini. Kalau kita lihat ciri-ciri orang yang gemes sama kamu ya. Ini orangnya bisa jadi orang yang asik ya. Asik dalam artian itu pendengar yang baik ya. Sosok orang yang bisa mengarahkan orang lain gitu kan ya. Walaupun mungkin ya dianya sendiri agak sulit, kesusahan, selalu merasa kesepian ya dalam hidupnya dia. Orang yang isi otaknya tuh cuman kerja aja gitu loh teman-teman ya. Nggak bisa yang namanya punya waktu untuk dirinya dia sendiri gitu tuh agak susah ya. Orangnya cukup bebas teman-teman ya, orangnya cukup bebas tetapi tanggung jawab sih kalau dilihat ya. Tanggung jawab dalam artian pekerjaan kalau diserahin sama dia oke, teman-teman. Walaupun dia tuh orang yang tipikal selalu ada konflik dalam diri terus-terusan ya. Ada Sagittarius di sini teman-teman. Konflik dalam diri terus-menerus, ada emosi-emosi, sisi emosi yang tidak terbendung, tapi juga ada sisi logika atau sisi rasional yang selalu mengingatkan. Jadi ini orang yang selalu konflik dalam hidupnya. Cuman memang kalau dibilang dia orang yang cukup oke dalam pekerjaan, oke banget ya. Oke banget. Kita lihat apa sih yang digemesin dari kamu ya. Apa yang digemesin dari kamu, kita lihat. Kamu tuh orang yang ngeyelan, kalau dikasih tahu tuh nggak mau dengerin ya. Jadi dia kalau ngomong itu kayak ya kayak gitulah gitu loh teman-teman ya. Jadi menurut dia, aduh di mana sih telinga kamu gitu loh, kalau udah dikasih tahu kenapa nggak dengerin gitu ya. Itu loh. Dia gemesnya kayak gitu ya. Jadi lebih ke udah dikasih pertimbangan tapi ngeyel gitu. Terus juga tipikal orang yang pernah punya pengalaman masa lalu yang nggak enak, tapi itu selalu yang kayak diulangi terus gitu. Nekat ya gitu. Oke, ini yang digemesin dari kamu ya. Terus dia bakalan bilang nggak sih sama kamu ya? Dia bakalan bicara nggak gitu? Sebenarnya gini, kalau misalkan dibilang bakalan bicara, cuman ya ini penerimaannya kamu yang kurang baik sih teman-teman ya. Artinya kamu tuh merasa dia itu terlalu banyak ikut campur gitu loh ya. Terlalu banyak mengkritik, terlalu banyak ikut campur, yang pada akhirnya kamu jadi malas sendiri gitu ya. Jadi apakah dia akan bicara? Ya akan bicara, akan menimbulkan konflik yang sangat luar biasa ya. Bahkan lingkungan pun juga jadi ikut-ikutan gitu loh ya. Jadi ikut-ikutan berubah ya. Seperti itu, ada waves di sini. Nah, respon kamu ya, kita lihat respon kamu. Oke, belajar untuk lebih terbuka sih teman-teman ya. Dalam artian itu ya oke lah mendengarkan ya. Mendengarkan itu kan bukan berarti kamu harus melakukan gitu loh teman-teman ya. Bukan berarti kamu harus kalau udah ngedengerin berarti itu yang harus dilakukan ya. Enggak kayak gitu juga gitu. Kamu tetap dengan prinsipnya kamu, nggak apa-apa ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini jadi memutus ya tali silaturahmi kamu sama orang-orang sekitarnya kamu juga ya. Hanya karena ya begitu itu ya, nggak mau dengerin kayak gitu loh teman-teman. Ya seperti itu. Jadi ya lebih ke kayak
menyeimbangkannya emosional yang kadang-kadang luar biasa. Karena kan kita nggak bisa ngarep ya orang lain itu buat sama kayak kita. Mereka punya pemahamannya mereka sendiri, mereka punya kayak pandangannya mereka sendiri ya terhadap sesuatu hal kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini adalah 1, 2, 3 ya. Gemes sama kamu dengan segala sesuatu hal yang sudah nempel gitu kan ya di kamu. Apakah sah-sah aja? Sah-sah aja gitu kan. Orang boleh banget ya namanya gemes sama kita. Kita pun juga boleh gemes sama orang lain gitu kan. Tapi responnya kita menghadapi kegemesan tersebut gitu kan, ya itu paling penting teman-teman ya. Itu paling penting. Kita semua bertanggung jawab atas emosi dan perasaan kita masing-masing. Jadi kalau mau menstabilkan emosional kita, Oracle Card Indonesia punya solusinya juga teman-teman ya. Di channel yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy, kalian wajib banget buat dengerin. Cek video-videonya dan pilih video-video yang sesuai dengan kebutuhan kalian untuk bisa menyeimbangkan, menstabilkan, merilis hal-hal yang memang kurang baik ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.